سيدنا سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حسن والحسين وسوسن الى روح سيد عبد القادر الجيلاني وسيد محمد سلمان المدني وسوسن الى روح سيد احمد بن عبد الله بن ابو بكر عليه الصلاه kalam bayan khususan ila roh syiah Abdul Samad Asyad Datus Hawul khususan ila roh kutubul bila syiah Abdul Hamid Ambul Waliyullah khususan ila roh syiah Ibnu Sayyiban Yaqaliyadat Suban Al-Habsi khususan ila rohi Syekh Abdul Rahman Batul Raya khususan ila al-Khutub Habib Hamid bin Abbas Basiri khususan ila al-Khutubul bila Habib Salim Mangkatib Bahasim khususan ila rohi Kutubul Zaman Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghali khususan ila rohi 7 Kalimantan Syekh Abdul Syukur Balikin khususan ila rohi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila roh kutubul zaman Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani berusaha khususan ila roh wa abi wa ummihi al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ابن عبد الله Qulillah wa nikmatillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man walahu bil huda wa niyati bil istiqamah wa qalbihi bi nuri hidayatika ya ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Nah, jadi malam ini kita menyambung daripada pemanggilan kita mengambil daripada ketauhidan. Memang dia ketauhidan memang tauhid yang kita pandir yaitu adalah tauhid yang di dalam sebuah kalangan supaya menyesuaikan pemanggilan kita gitu. Syekh Abdul Rahman Siddiq buyut atau titik Nahdlatul Kalampayan ya Allah. Nah, yang diberi nama oleh Sidin itu yang disebut amal ma'rifah. Dengan amal ma'rifat artinya orang beramal kepada Allah Ta'ala. Itu orang beramal lawan Allah, beribadah kepada Allah enggak. Amal ma'rifat artinya kenal lawan Allah, itu sampai amal ma'rifat. Punya kada kenal, nah itu kada amal ma'rifat malahnya. Jadinya nak kenal itu nak disebut amal ma'rifat. Punya kada kenal, itu disebut amal ma'rifat. Apalagi kada menuntut ilmunya. Hanya makrifat kita ini 4 perkara. Pertama makrifatul af'al yang kita bicarakan yang 2 kali. Kemudian yang makrifatul asma, ketiga kayaknya makrifatul sifat, keempat makrifatul zat. Jadi menyesuaikan urutan-urutan yang kita bicarakan ataupun yang kita pandir ini. Supaya mapas sesuai petunjuk ahli sunnah wal jamaahnya. Jadi tunggal di kita, anak tuh berjalan lah, tunggal di kita lah, langsung apa langsung buka misalnya. Cuma belajar ilmu langkah ini tunggal di kita lah. Karena dapat langsung. Makanya tadi fahil apa kayak minggu duluan, tuh ini dipaluakan oleh kita. Paluakan bagaimana? Kalau bapak sambil ngopi, ya Allah sambil minum, mau minum haus juga sambil tamu. Karena isi kitab beliau ini menunjukkan memadahi kesan kita supaya bertauhid dalam maksudnya di Kalimantan Selatan, mana kalau diam. Jadi mengarang ini supaya ada kesesatan, supaya ada kesesatan bang kasih ikan terakui jadi seorang ampunnya kalau biasakan dah kalau betul sidin kan Datuk Kalampayan kanjul ma'rifat ya Allah jangan sampai yang terkenal benar kalau misalnya ma'rifat. Jadi malam ini kita berbicara daripada yaitu memandang
di dalam pengenalan hakikat secara syariat ataupun secara hakikat, memandang kepada segala sesuatu dalam pandangan bagi orang yang menuntut ilmu hakikat ma'rifat tauhid, yaitu tentang keesaan asma Allah. Jadi penting benar tak? Jadi kita sabar dah harus ma'asa'akan bujur-bujur. Ma'asa'akan itu artinya di dalam hati kita yakin seyakin-yakinnya, ma'asa'akan bahwasanya asma Allah itu satu aja. Satu ya. Nah, jadi asma Allah 99 himpunnya semuaan taka Allah gugurnya. Yang 99 namanya dah. Itu kan nama-nama sifatnya kalah. Tetapi satu juga kesimpulannya tetap taka Allah. Kenapa? Karena kita melihat aja, wah Allah itu penyayang gitu lah. Mana namanya leh? Nah, disambut Allah penyayang ya kalah. Nah, kemudian lagi pulang. Oh ya gini, Allah Ta'ala yang maha sugih. Nah, tetap taka Allah juga kalah. Cuma ya gini sugih larangnya. Nah, ada yang lain. Cuma ada yang tak buat di dalam asma Allah atau Allah miskin itu ada. Sugih ya gini. Kemudian lagi Asy-Syabur. Nah, Asy-Syabur itu kan nama Tuhan kita. Nah, jadi Tuhan ini penyabar. Nah, Tuhan bersifat penyabar. Kenapa jadi penyabar? Ini yang olah makhluk santai ya ini. Sabarnya kayak pegawaian makhluk. Kadang Tuhan nih bemamai kadang. Artinya di situ tadi karena berlakunya sifat sabar tadi sesuai dengan sifat asma Tuhan tadi. Kayak apa kelakuan makhluk tadi tak? Kalau pun bemamai Allah Ta'ala harus sesuai sifatnya. Punya pemamaian kayak kita ini jadi makhluk. Jadi menyesuaikan gambaran asma Allah As-Sabur. Dan ada lagi asma Allah Ta'ala yang bersifat lawan manusia. Apa aja kita tak? Jangan melihat orang yang memberi rezeki lawan orang lain. Ya, maka disebutlah Ar-Razzaq namanya. Ya Allah, ya Razzaq kita, yang maha pemberi rezeki. Ya Patah, nah, kata tukang kabulakan ya lah. Ya Patah, ya kabulakan. Nah, makanya ya Alim. Nah, itu semua nama-nama Tuhan atau sifat Tuhan. Ya Alim itu ya Tuhan memberi sifat berpengetahuan di dalam pandangan hakikat kita. Nah, kita apa? Nah, kita kan dikasih pengetahuan. Cuma kita ditahuakan. Nah, maka itu dah. Supaya nyaman memahaminya. Nah, dimaksud tauhidul asma. Jadi kan ada nama-nama dalam sifat setiap nama itu mesti ada sifat namanya. Dan pokoknya ada sifat. Nah, orang tadi yang penyarikan. Nah, siapa nama penyarikan? Kahar namanya. Nah, makanya bila ada yang penyarikan dah, malah anak Abdul Kahar aja sudah. Keras tu kan Abdul Kahar. Ada juga Abdul Kahar ini keras. Malah orangnya. Ada juga yang benaran yang pinang bagus Mudi Muhammad. Nah, saya penyarikan kan. Ada kau ulah contoh ini lah. Nah, bujur tak? Naran Muhammad tapi palang-palang. Tak Ahmad misalnya. Naran yang pinang bagus. Nah, makanya kita nih perlu mengasalkan. Nah, jadi setiap nama-nama yang ada di dunia, nama apa aja, nama kita kah, nama siapa kah, semua nama itu kembali kepada wujud musamma, kembali kepada nang ampun nama. Siapa nang ampun nama tadi? Misalnya nama Udin itu kembali kepada nang ampun nama, yaitu Allah yang ampun Udin dah. Baik wujudnya, sifatnya, afalnya, nama Udinnya nama datang dari kalam Allah yang Allah namai. Nah, kembali ke sana, berbulik ke asal Allah. Nah, berarti kita ada besi nama. Nah, makanya lahir ke dunia sebelum lahir adalah bernama. Kita kalau dah lah, kalau ada bernama lagi. Ketika proses kelihatan, ketika asal kejadian itu, bayi anak keluar sudah berencana. Nah, anak kita nampak dia. Sudah nih, rencana akan berniat deh. Lah,
Waktu kali jadi apa dengan bau ada maniatin kita. Nah, jadi itu hebatnya. Jadi kita pandang di semua nama apa aja, nama ayam lah, nama kambing lah, nama apa aja semua nama di dalam hakikat ma'rifat satu juga kembali kepada asma Allah juga hakikatnya. La asmaul ilallah. Tidak ada nama kecuali hakikatnya milik Allah semua nama. Nah, nama kita sama juga. Kalau ada nama lain, nama anak kah? Nah, hantu kadang tetap kembali itu namanya hantu tak. Kembali gue nya. Ya, iblis tuh ya nama juga ya Allah. Nah, semua nama. Makanya Allah tadi nama Allah. Nah, mun kada tahu nang nama Allah itu apa? Nah, nama Allah itu kembali ke mana? Maka tadi himpun 99 nama kepada asma Allah. Kan nama juga nih. Lalu nama Allah ini kemana kembalinya? Nah, kembali kepada nang ampun nama atau kembali kepada kada bernama itu mah iya. Kembali kepada nang kada bernama itu nang disebut. Nah, padahal baca nang disebut itu namanya nang kada ada hurufnya, nang kada ada suaranya. Nah, itu mah iya. Asma Allah nang kada ada huruf, nang kada ada suaranya kembali ke situ. Nah, lalu kenapa dia bernama? Nah, oleh karena inya bernama tadi hendak minta kenal aja tak. Setelah ini minta kenal hanya namanya Allah tadi tak. Nah, kan Allah itu asma, alif, lam awal, lam akhir, ha, semua 4 penting lah, 4 penting huruf. Ya, makanya aja sebelum Tuhan dah menjadikan sesuatu dari dalam tahunan ini Tuhan dari tahunan Tuhan dari kita. Nah, Tuhan pun ngalan jawab. Nah, Allah pun ngalan juga. Nah, jadi sebelum Tuhan bernama Tuhan, sebelum Tuhan bernama Allah pulang deh. Nah, sebelum Muhammad bernama Muhammad, sebelum insan bernama insan. Kan kada dalam tahunya kalau. Nah, maka kenapa jadi tahu di Allah? Karena ada kisah ilmu hakikat ma'rifat. Jadi sesuai aja Tuhan menyatakan dari hadis qudsi ialah, nah aku dia Tuhan pemadam tersembunyi karena aku hendak dikenal. Nah dari situ Tuhan tadi bernama. Nah bernama lainnya. Sama juga kita di dunia nih. Bila anak bernama ulah galian. Ya Allah. Misalnya tanam waloh, nah haji waloh nyambet. Kalau ayo gampang kalau menyesuaikan dah. Masang begini. Anak buku mana ngerti sama ikan minum menaguk jual bukunya menaguk fokusnya keluar gitu pulang. Menang makanan yang dilarang oleh agama waktu dudukan yang banyak yang ini nah itu kan boleh betakalan betuang. Nah namun bawa siapa namanya nanti ya lah, buku nuka nggak halal sudah, duit mencari nggak halal, mak kita nanti lah, ini anak buku nih, terlalu benar. Nah jadi semua nama-nama itu langsung 99 toh. Padahal nama Tuhan lebih dari 99. Nah, ada kuliah lagi ada dalam sebuah kitab itu disebutkan nama Tuhan itu banyak. Yang tercatat itu ada 4.000 nama Tuhan dah. 4.000 nama Tuhan, 1.000 Tuhan sendiri yang mengetahuinya, 1.000-nya lagi diandak kepada sekalian malaikat, 1.000-nya lagi belum nih diandak di Lauh Mahfuz. Tak tinggal lagi 1.000 nama Tuhan nih. Itu ada dalam kitabnya tak? Oh diingat lagi bang tak? Ada Allah gua dari madahakan tak betul? Tak tinggal 1.000 nama Tuhan dibagi di dalam kitab yang 4.
Pertama di dalam Taurat 300, dalam Injil 300, dalam Zabur 300. Nah, diandak di dalam Al-Qur'an 100. Pas 1000. Yalah. Nah, lalu kalau hadis Nabi pula. Nah, hadis Nabi kita di dalam Quran tak? Hadis Nabi kalau tak? Jadi di dalam hadis Nabi itu Ujarul Sidin innallahi tis'atan wa tis'ina yalah asma ma ita illa wahida minnal ahsa ma wa qalla janah. Barang siapa ya Rasulullah dah. Jaka bahasa kita dah mengetahui bahwasanya nama Allah itu tadi sebenarnya ada 100. Cuma dihilangkan atau disimpan satu. Maka menjadilah 99. Nah, di 99 itu siapa yang menghafal masuk surga. Nah, menghafal aja masuk surga. Nyaman mana? Yang salah sumber yang lagi sok menghafal ini aja. Enggak. 99 ini kan banyak. Kalau mudah menghafal, tapi kalian kita hafal lah. Kalian aja lagi sekolah pun dia hafal. 1 kali 1, 1 kali 2, 99 itu dah kalau masuk surga menghafal lah. Lebih pada galian syariat, tapi mudahkan dari itu supaya masuk Nabi kita mengenali bahwasanya 99 nama itu dan Nabi dihafal sesuai perbuatan. Ini hafal apa? Pokoknya nyaman masuk surga udah hafal aja. Musia agama lain hafal 99 boleh ada ke surga soalnya ada. Nah, ada beli super lah. Ya itu pak hadis lalu hubungi Nabi jadi ya Allah. Nah, hadis riwayat apa? Al-Bukhari kah gitu. Dikatakan tadi itu min ahsama wa qala jannata. Nah, jadi modal menghafal aja kita masuk surga. Ada masuk Nabi itu bukan hanya dihafal, jangannya kawat itu diamalkan sesuai nama dan sifatnya. Nah, baiklah. Menghafal kita hafal anak-anak lah pada kita. Tuhan. Nah, jadi kita bakal yakinan lah sahabat amba jangan kalian bakal yakinan bahwasanya asma Allah Ta'ala itu meliputi semesta sekalian alam. Artinya di dalam pandangan tauhidul asma kita atau makrifatul asma bahwa Allah Ta'ala juga wahdaniyat asalnya pada segala nama. Nah, itu bahasa Melayu kita. Bahasa kita nyatanya pada setiap nama atau setiap nama di alam itu kembali kepada ampun inya juga nama-nama yang ada. Nah, jadi nyaman memahaminya yang kayak itu. Jadi di dalam alam ini semuanya di dalam alam dunia nih. Kadang ada yang lain nama-nama kecuali nama Allah Ta'ala di dalam pandangan ilmu ma'rifat atau hakikat dalam keasalan ketauhidan. Adapun segala nama yang di dalam alam dunia sekaliannya itu manjahir adalah asma Allah juga. Sekalian nama yang zahir, kan nyata nih nama-nama nih. Macam-macam aja lah manjahir itu. Nah, pokoknya nama apa aja. Semuanya itu pada ilmu hakikat ma'rifat adalah asma Allah Ta'ala juga. Di dalam ilmu pandangan ma'rifat hakikatnya dalam tahunnya. Kalau tiap-tiap nama tadi menuntut kepada wujud musamma, kepada ampun nama, menuntutnya. Kada mau bang. Setiap nama mesti ada uangnya. Sama Allah deh. Mun kita kadakan ampun nama, ya daripada hakanda. Man abda ismu duna bahwa makna kafiron. Siapa yang menyembah nama Allah kadakan ampun nama. Nah, cerita.
Jadi kada sembarangan tauhidul asma nih. Karena tauhidul asma itu makam yang kedua. Jadi artinya tadi itu apa? Mencari wujud musamma juga jadi kuasa kita adalah artinya yang ampun nama juga kembali kepada ampun nama, yakni diri Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Maka tiadalah yang mawujud pada hakikatnya, hanya Allah sendirinya juga. Nah, jadi Allah itu mawujud sendirinya. Janganlah yang dikatakan apa? Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri sendirinya. Nah, kalau bernama bang, kalian tahunya kita. Kan tahulah Tuhan sebelum benar-benar tahunya. Kun hijat, ya kun hijat itu dalam sawang gimana mai? Jatul bukti, ya sawang gimana betnya? Kan dari bawah tahunya. Selain yang tahu tadi Tuhan sendirinya, dia Tuhan sendirinya. Nah, tugas kita tadi hanya disuruh mentauhidkan. Yalah, mentauhidkan setiap nama nih kembali kepada nama ampun asma. Jadi kada yang wujud pada hakikatnya hanyalah Allah sendirinya juga. Dan wujud sekalian alam. Wujud alam dunia bisa semua. Artinya wujud nang waham tadinya penuh dalam sangka-sangka ya Allah, waham dah. Wujud dalam sangka-sangka. Wujud hayalan ya kita. Ini kita ini masih wujud hayalan sebenarnya. Bukanlah hakiki. Nah, kita ini masih ada Tuhan enggak. Kalau kita mengakui pun kita ini. Hanya dipadahkan adanya khayal atau waham. Apabila dinisbahkan kepada wujud Allah, nah, kita nih mandak hakikatnya wujud segala alam, nama segala nama kembali kepada Allah, itu kada ada lagi dah. Yang lain yang dipandang selain pada Allah dengan asmanya yang kita lihat. Nah, dalam perbuatannya pasti ada namanya. Siapa nama buat? Ya Allah. Itu patut namanya juga. Makanya kita mau tahu hindakan asmanya. Mun kada tahu hakikat perbuatan asma Allah dengan apa-apanya kayak apa kita nyambat. Nah, oleh karena itu dinisbahkan kepada wujud Allah. Nah, jadi kada ada samaan wujud nih. Wujud kita, wujud apa? Bila dinisbahkan kepada Allah, hakikatnya nama wujud semua milik Allah. Nah, itu yang disebut tadi wujudnya kembali kepada hakikat Allah, namanya bang kembali juga kepada hakikat Allah juga. Kalau ada lagi yang terlihat kita, kalau ada lagi yang terlihat makhluk. Nah, kayak itu tuh. Jadi bila yang dilihat, nah apalagi fa'in nama tuwalu pasama wajhullah dalam Quran. Di mana ikan hadapkan muka kamu, wajah kamu, maka di sanalah wajhullah, artinya keadaan wujud Allah dan asma Allah yang kita lihat. Paling karena kada nama mawujud, kada nama nama. Ya Allah. Nah, supaya kamu paham nih. Pandang ke hadapan juga kada nama mawujud juga. Kada nama nama. Nah, pandang ke belakang misalnya ke kiri, ke kanan kada nama mawujud dan kada nama banama pada ilmu hakikat makrifat. Pandang di dalam, kada nama mawujud juga yang di dalam nih. Yang di dalam diri ini kada nama mawujud. Di dalam batin hakikatnya apa? Samuan pun Allah jalla wal batina pandang pun jahi ini. Sama juga jahi wa pun wah. Nah, ini pandangan kada dengan lain lagi. Itu kalau dipadahkan siapa? Minggu tadi tak. Niscaya aku hukumkan di kemutat ya si Umar ya Allah di dalam amal makrifat nih bagian bab tauhidul af'al. Nah, apa yang dipadak sejen? Kada dengan lain dalam pandangan ilmu hakikat makrifatnya selain daripada Allah Taala aja malulu. Dalam ketauhidan, dalam makrifat, jadi pandangan sidin memandang lain maksaakan dalam ketauhidannya. Nah, itu maksudnya. Jadi paling nama Tuhan pasama wazullah. Di mana aja kita menghadap maka di sanalah artinya sir Allah atau kenyataan Allah yang ada. Yakni barang di mana aja jak bahasa Melayunya kita berhadap gitu.
Akal kita ke mana kalau maling akal tetap Allah Ta'ala juga semuaan. Oh mana lagi kita? Maka di sanalah wujudullah, maka di sanalah asma Allah yang terlihat juga. Nah, maka itu wujudullah namanya. Di sana wujud Allah nang asa pada segala nama. Nah, kalau memandang nama wujud terpandang juga asmanya. Nah, jadi setiap nang nama pasti wujud, tidak mau kan tidak. Nama kan ada wujudnya, namanya wujud artinya ada aja, yalah. Nah Allah itu namanya, nah mana nama wujud artinya ada, nama Allah nah arti wujud tadi. Nah di situ. Makanya Allah Ta'ala adalah dalam firman-Nya dah. Nah, di dalam amal makrifat dah. Ayamantat balahul asmaul husna. Maka hendaklah kamu jadi Tuhannya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan beberapa nama-nama Tuhan. Jadi kita nih makanya bila berdoa pasti tak buat yalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang kalau buat nama tak. Nah, yang doa di lain tak buat saja juga. Jadi disuruh berdoa dengan nama-nama Tuhan, meminta ya Razak, ya Allah engkau maha memberi rezeki, ya Allah. Nah, itu bahasa apa? Mana bahasa kita ya bahasa kita Tuhan tuh paham aja. Jangan kalau bahasa kita ya lah. Bahasa binatang aja Tuhan paham. Nah, kita nggak paham. Wah, itu aja. Nah, jadi berdoa dengan nama-nama Tuhan. Makanya banyak bahari. Makanya kita nih minta amalan dong aja. Supaya nanti nama apa? Nah, biar subuh mengamalkan macam-macam. Asmaul husna tadi tak. Nah, misalnya supaya bertambah ilmu, ya mamal ya patah ya alim ya patah ya alim. Nah, di situ tadi tak. Cuma jangan juga mamal ya patah ya alim ya patah belajar udah pulang. Dia malakan ya patah ya alim ya patah ya alim ya patah ya alim misalnya sama malakan minta amalan aja supaya berjaki banyak nih. Nah, ya wajak ya patah ya wajak ya patah begawi kan dia patah dia. Nah, put uang menyesuaikan asma dengan perbuatan. Nah, artinya tadi apa? Nah, ini maksud ahli sunnah wal jamaah itu apa? Makhluk ada usaha ikhtiar ya lah. Nah, dan yang mengabulkan, yang memberi bakas adalah Tuhan juga. Nah, supaya sesuai toh. Nah, ini kan dia amal ibu, amalannya 100 macam-macam. Nah, ya patah ya aja tapi kan dia bilang maka padahal ya patah pulang. Oh, ada patah lagi. Jadi menurut kawan tadi yang diamaliyahkan tadi asma Tuhan itu kan berarti sifat toh sesuai ya kan. Karena bila sudah kita misalnya berjaki banyak, lalu karena apakah dibalik asma yang berjaki ini kita bisa kan menyisihakan? Misalnya orang berpintaan minta sumbangan. Nah, unjuki ya Allah karena menyesuaikan dengan sifat yang kita lazimi, sifat yang kita amalkan di dalam asmaul husna. Nah, ini amalkan luar biasa. Datang ngomong assalamualaikum, salam apa sumbangan, lalu ini pecah ada dia pada pecah 2.000 di kantong, kan? Nah, jadi lah. Jadi kalau sesuai. Nah, jadi tiap-tiap nang sesuatu tadi artinya amalan yang di dalam asmaul husna itu bagus, tapi bujur-bujur menyesuaikan dengan sifat kita. Nah, amalkan bismillahirrahmanirrahim sama juga. Tuhan tuh pengasih amalkan bismillahirrahmanirrahim sekian ratus, sekian ribu banyaknya. Supaya dia uang malas melihat sawang, uang malas sawang banyak ikan. Ambil nih. Ya lah. Nah, uang amal bismillah sesuai dengan sifat kita. Jangan hendak amalkan bismillahirrahmanirrahim kalau ada sanggup tinggal cawat. Hai, yang bagi pian itu bagus. Ada kisah bahari seorang waliullah mungkin dari Samarinda. Nah, mungkin pernah ada mendengar itu. Sidin ini memakai kawalian Sidin sifat kasih sayang. Datang seikung baiknya pumpian unjuk Sidin. Oh baiknya ikan baju unjuk Sidin. Datang pulang HP unjuk uang sana unjuk Sidin juga. Habis unjuk Sidin sampai hatap rumah memetang baiknya tapi kan hendak Sidin. Kamu tahu Sidin?
Ada waktu itu dia sama Linda. Coba kan nunjuk abok di rumah. Kayak Sidin tuh mungkin dalam keadaan kawalian Sidin ini kadada tanggung jawab. Nah, atau disebut dengan menjak itu wali abda nang suang kada bebinian doang banyak ada. Nah, itu ada enggak? Nah, itu memakai tak? Nah, ada tahu kisah urusan. Nah, jadi sesuai yang sebenarnya lahir tadi. Nah, jadi kita memandang ada nama-nama di alam ini melainkan asma Allah yang mawujud. Nah. Dan apabila tetap di dalam pandangan musyahadah, nah, di dalam pandangan atau musyahadah bahasa anunya malahnya ya Allah atau bahasa Arabnya tadi dalam pandangan kita atau di dalam pandangan musyahadah bahwasanya wahdaniyat Allah Ta'ala atau esa Allah Ta'ala tadi namanya pada tiap sesuatu atau ampun nama Allah dia semua. Nah, kayak itu pas paham. Mungkin kayak tadi bahasa Melayu pamannya kita memahamakan. Nah, saya mengerti. Jadi yakin kita dalam pandangan kita satu juga nama yang maujud di dunia ini hakikatnya kembali kepada asma Allah yang satu ampunnya. Umpamanya kita melihat seseorang tadi yang bersifat pamurah, berarti Allah mana namanya? Pemurah Sidin ya. Ya kalau murah senyum kah Allah man tetap. Apabila kita melihat pulang bah seseorang itu sugih, nah, sesuai dengan sifatnya mana sugih bang pemurah ulang, maka di situ tadilah nama Allah yang disebut apa? Gani. Yalah, ya ganinya. Makanya bila anak sugih nalan anak Ahmad Gani. Dia kan disugih sugih. Ada ngalih tak? Oh, sugih Sidin aja. Siapa tuh bagus. Kan di dalam asma Allah tadi yang kita lihat tah. Ya, bila melihat kawan yang pinang nang penyarikan nanti ya kahal kita. Maulah yang kahal sawangnya menggawi kawannya lah. Dan apabila kita melihat tah seseorang membunuh orang lain bakal yang jangan diusik. Jangan tiba hal-hal. Sudah tahu di sini. Kalau ada ilmunya tahan halnya loh, Pak. Lo buntus nalai juga. Nah, bila kita melihat seseorang bakalahi lalu ia membunuh orang dari musuhnya dibunuhnya, itu kita melihat di situ sifat Tuhan. Batajali kepada orang yang membunuh yang maha mematikan Allah. Cuma Tuhan mencabut nyawanya sesuai perjalanan kisahnya melalui si A. Nah, ya Allah. Mun kada ada wasilahnya lah kayak apa? Mun Tuhan langsung mencabut, kada mau melihat dulu kita lah kayak apa Tuhan langsung mencabut. Lalu disambet jadi napa nama cerita? Malakal maut. Nah iyalah, apa Israel kah? Israfil. Coba Jibril, Mikael, Israfil lah. Nah Israel yang terakhir yang mencabut nyawa itu Israel kalah. Nah jadi Israel jadi betajeli kalau lawan tukang bunuh tadi gitu. Padahal situ tadi tajeli kenyataan Allah Ta'ala juga yang ampun perbuatan. Nah disitulah asma Allah tadi yang apa tadi? Yang maha mematikan yaitu Allah Ta'ala cuma lewat si A. Nah, tauhid ya. Kalau mahalat, apa? Muntahan. Kenapa lang puluhan lo? Seonohan palang gana palang laduk nganu tuh. Patah belakang kawan tahan. Nyamuk tulang. Ya. Itu di situ tadi nampak nama Allah ya mumit ya. Yang maha mematikan ya Allah. Nah cuma Allah mematikan lewat makhluk juga perantara wasilahnya. Lalu dia bisa sampai sudah umurnya dan sampai juga sudah ketetapan Allah yang ajali lawan makhluk tadi di dalam pandangan bagi orang menuntut ilmu tauhidul af'al dan tauhidul asma. Mau bertauhid toh terjadi musibah di rumahnya sawang keluarganya kah? Di anak kita kah? Oh kalau bapak baik itu sudah kehendak Allahnya itu. Karena kalau ada kamu memperbuat terbaik aku anakku, tak masalah juga tuh.
Lalu kalau bilang galau menangis beta tampal orang tawing udah lagi karena dia lagi tuh nggak bisa apa kita tuh rasa kecewa tadi kan lagi karena memandang tauhid nih nah itu kita mau kita masih kecewa maka kita percaya di dalam kehukuman kita kalau masuk percaya apa kadar aja ketentuan Allah. Nah cuma kita ini sudah lahir ke dunia ini menjalani aja lagi nang umur sekian ini karena matinya nang kayak ini. Nah sudah ada daripada hal sudah ada. Nah, jadi bila melihat orang membunuh seseorang kita maka Allah Ta'ala juga lah nang beri nama ya mumit tadi yang matikan. Maka kiaslah oleh kita. Nah dikias itu artinya dipahami kita ya Allah. Nah jadi bila ada kawan menampiling, nah itu oleh tahu banyak kawan menampiling nah itu apakah bahasanya tadi tak mau mematikan dia berarti ya kahal aja karas saja dia lah. Ipai dah kopiah sidin dia. Iya kan. Ini bagi nama untuk tauhid pandangannya ke situ. Nah, jangan sawang, lepas ni ya kahal belang sawang. Kan dua kan bukan. Ujung 5 juta 6 juta wah ini denda. Dan tiba-tiba ya kahal. Ya. Nah, jadi katakan tadi tak. Jadi seseorang tadi itu bila melihat tadi ya mukmin, Allah Ta'ala juga yang maha mematikan. Jadi dikias jadi oleh kita akan yang lainnya, sifat yang lainnya sesuai nama. Nah, bila melihat kena Allah Ta'ala juga yang makasih sayang tak. Cuma tajiannya lewat si A. Makanya di dalam hadis kepada Allah, di dalam Quran gitu, Qul min indillahi ya Muhammad. Segala kebaikan tak, nang kada baik datang ujian dari Tuhan kelak. Nah, apalagi? Kembali pulang tak? Pokoknya untuk tetap dalam Tuhan juga. Yang nama untuk lama kalau. Tiwandak ya nama Tuhan juga. Guguduh gumpa ya nama Tuhan juga. Setiap nambah nama kembali kepada ampun nama. Mungkin tidak tahu masa apa. Yalah. Siapapun. Jadi di dalam hakikat ma'rifatul asma ini ada dua nama, tapi satu dua nama tapi satu. Mengapa dua nama satu tuh? Lah yang apa isim jami lah. Isim jami itu artinya menghimpun. Nah, menghimpun itu semuaan boleh lah. Nah, yang dipandang deh nama apa aja. Menghimpun yaitu menghimpunkan sekalian nang manjahil semuanya hakikatnya daripada asma Allah juga yang ada. Jangan tadi tiwantak nama Tuhan juga. Yalah bisa sapi ya asma Tuhan juga. Ya nama kalau siap nama kembali kepada ampun nama. Nama kita ya kembali asma Tuhan juga. Ada hakikatnya. Maka itu yang disebut tuh isim jami itu dah suhudul kasrah bil wahdah memandang nang banyak kepada nang satu. Nah artinya semua nama nang banyak kembali kepada asma Allah juga nang ampun nama. Ini nak kalam siapa nih? Kalamullah lawan kita nambah pandai ini kalam milik Allah kan milik kita. Jadi itu memberi nama cangkeng. Nah asma cangkeng itu mana? Asma Allah juga nih. Lah itu kembalinya kita menamai anak misalnya. Kalam siapa datang di guwo tadi dia guwo no Pulan bin Pulan yalah Sumai Tukil si Tukil gitu Sumai ya Allah Sumai Tukil ya Tukil itu wukunya on sam ya Samai Tuka aja lah bima sama kallahu ya kada kalam siapa nih namun si guwo tadi kemudian namanya bang nama iya kan Bujupa kita tadi niat malam itu mana kita namanya datangnya daripada kalam atau niat daripada hakikat Allah juga teman-teman. Ya, jadi itu jalannya. Nah itu dimaksud tadi adalah isim jami perhimpunan yang banyak kepada nangsa satu sekalian alam daripada Allah Ta'ala juga dan daripada yang lainnya. Nah. Bahkan asma Allah itu ada 4. Janganlah pertama alif, kedua lam awal, ketiga lam akhir, keempat huruf ha. Jelas. Jadi 4 huruf
Asma Allah itu. Nah, jadi asma Allah itu semuanya itu terhimpun di dalam rahasia diri kita. 99 asma Allah itu nyata di Allah kita nih. Hendaknya. Nah, jadi sifat-sifatnya itu masing-masing mana tuh sesuai namanya. Nah, ikan dari kasih sayang sifatnya baik. Alah, mana kan ya? Ya Allah. Nah, di situ tuh. Jadi 99 itu asma Allah itu lalu tertulis di dalam bagian ilmu hakikat ma'rifat. Pertama di telapak tangan sebelah kanan 18. Di telapak sebelah kiri 18. Jadi semua jadi yang satu. Lalu 99 asma. Nah, 18, 81, 99 nama lah. Nah, nama genap yang angka 100 Pak. Asma Allah tadi. Mangga napi angka 100 ini nang mana? Nah, himpun Bang. Jaiji kalingkingan alif. Telunjuk manis lam awal. Iyalah. Nah, ini telunjuk tengah lam akhir. Nih, Ibu Jeri lawan ini jadi huruf H, maka menjadilah 99 asma Allah itu terhimpun kepada asma Allah. Nah, 100 Allah nih. Nah. Ini asma Allah hubungannya. Nah, tapi dalam hadis ini apa? Allah mempunyai 99 nama, 100 lah. Dikuang satu aja. Nah, nang satu nang dikuang tadi itu apa? Nah, itu aja lagi. Jadi 99 nama himpun kepada asma Allah jadi 100. Ya Allah. Tapi dikuangi tadi nih. Satu yang dirahasiakan makanya deh 1000 Tuhan sendiri, malaikat 1000, di luar mahfuz 1000. Dibagi di dalam kitab kita yang diketahui 4 tadi dah. Taurat, Zabur, Injil, serta Al-Quran tadi kan. Tadi biasa 99 nang satu di kamana orang mandak. Nang satu. Nah, itu lagi Ismul Azam namanya. Ismul Azam tak? Nah, jadi Ismul Azam itu banyak kali diterangkan. Diterangkan misalnya wa ilahukum illa wahidun wahid. Jadi situ ada juga tambuhan. Nah, ya Allah. Nah, padahal Ismul Azam itu nyata pada rahasia bagi orang nama ngandung 99 nama. Nyata di situ. Makanya tadi 81, 18 rangkup jadi satu. Nah, bilang ini Pak alif lam awal lam akhir ha. Jadi Allah namanya. Nah, maka apa jadi Allah? Karena ada zat, ada af'al, ada sifat, ada asma, ada zat. Nah, maka itu dah. Makanya huruf Allah ini apabila di apa aja? Huruf Allah itu apabila dibaca, itu deh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, dia Allah yang maha hidup, ya Allah dengan sendirinya. Nah, dibaca pulang lagi. Lillahi rabbil alamin. Nah, dihilangkan dah. Alifnya dihilangkan, dibaca nak itu. Ya, lillahi rabbul alamin, Tuhan arahnya apa? Kepunyaan semesta sekalian alam. Nah, jadi kepunyaan itu kalau ada kita bernama kalau ada kita nyaplah maha hidup, iyalah. Nah, nyata benar saja. Kemudian lahul mulkus samawati wal arda, dan ia juga yang menjadikan 7 patah langit dan 7 patah bumi, termasuk kita, termasuk jasad kita. Nah, ada semuaan kita. Hilangkan pulang lam akhir, maka tertinggal hak lagi. Di dalam hak itu berbunyilah. Nah, ya Allah. Hak itu berbunyi oleh alif lam awal lah ha. Dihilangkan ha ini apa bunyinya lagi? Wal awal, wal akhir, wal jahil, wal batin. Nah, wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Nah, ya Allah, wal jahil sifat Tuhan kenyataan bejahil. Yalah. Nah, lawan kita nih. Menunjuk sifat wal batinu kenyataannya juga diri kita nih. Apa lagi? Jadi asma Allah ini maujud, jahil dan batin. Di situ tuh. Nah, hilangkan Bang. Hanya pulang. Karena kalau dibaca lagi. Bahkan kalau dibaca lagi. Karena kalau disambat lagi. Wal awalu, wal akhiru, wal jahilu. Karena kalau disambat lagi. Lalu menjadi apa? Lahantin wala sautin. Kada ada huruf lagi, kada ada suara. Itu mah iya. Nah, cagina kada ada huruf, kada ada suara. Nah, situ nang 100 cerita. Bila nama Allah itu masih berhuruf, bersuara, itu kada 100 namanya.
Jadi asma Allah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, itu asma Allah kan. Lalu semua ajam itu kalau ada hurufnya, kalau ada suaranya. Karena menyesuaikan dari asal. Asal pertama Allah belum bernama Allah. Nah, itu tak. Nah disitulah menggenapiakan dari itu uangnya. Muhammad kawannya, Muhammad nama juga. Ahmad kawannya ya nama juga. Nah. Ya Allah. Dan jadi disitulah gitu tadi itu menyatakan bahwa asma Allah yang 100 tadi kada ada hurufnya, kada ada suaranya, tapi nya beserta wal jahiru wal batinu. Nah disitu anaknya. Menyampaikan padahal lah hanya mana uang. Jadi asma Allah yang 100 itu kada ada berhuruf, kada ada bersuara. Bilanya berhuruf lain tulisan namanya. Tapi bilanya bersuara sambatan lain memang. Nah itu. Jadi kalau berhuruf pada bersuara itu mah asli. Bila ada yang berhuruf bersuara lain. Karena bersuara tuh banyak namanya beti. Nah, jauh bilanya berhuruf karena banyak nama nulis ngompati. Jadi asma Allah tadi nang menggenapi nang sesuai nabi tadi nang 100 tadi itu besar ada. Cuma kan ada hurufnya, kan ada suaranya, kada tertulis di 99 nama. Makanya kada dibaca, kada ada huruf. Nah, kalau mengana nabi mengana Tuhan, bujuh aja hakikat Ahmad dan Muhammad. Kenapa kada buat di situ maka 100 tadi bilang. Lu gaya doang gua duduk di situ. Di nama nak ada tertulis, nak ada huruf pada suaranya. Nah, itu asli toh. Asli. Bisa kada asli toh. Itu nulis padahakan lu nang apa? Nang sesuai dengan hadis qudsi itu ya Allah. Insan rahasiaku, aku pun rahasianya di situ andaknya itu. Lawan pulang. Sampurna. Ini belinya tahunan itu tadi kada dikisah dah. Kamu membacai di dalam malu tadi banyak di dalam napis ya. Di mana kah? Ini di sini buat di sini ya. Itu kan anu juga tatarawahan nama Tuhan semua ajam tadi ya kira-kira di ayat mengineh kira-kira kenapa kira-kira lagi. Nah jadi asmaul husna tadi semuanya 90 sampai 9 asma gitu lah. Nah jadi budi-budi itu musyadah kita tuh. Nah jadi bila tadi dibuangi kalau hanya tadi kada ada lagi tentang bacaan awal-awal lo walau kalau dibaca lagi nah itu asli kalau dibaca. Lawan pulang asmaul husna nama Allah entah dalam ilmu hakikat ma'rifat kita. Apabila huruf alif Allah dibuangi maka dijadikanlah asma insan namanya. Nah, hilangkan alif huruf Allah tuh jadikan nama insan namanya. Nah, hilangkan nama insan timbulkan di situ pula hakikatnya asma Allah dia asma insan tak. Nah, itu. Isyarat cerita. Isyarat huruf alif Allah kepada asma insan namanya. Karena insan ini nang menanggung, iyalah, nang mengandung tentang rahasia amanah rahasia asmaul husna, nang mengandung Nur Muhammad, nang mengandung tajalli Allah, tajalli Umma Abah. Nah, habis semuaan. Nah, jadi ngatakan tuh alif tadi jadi asma insan dihilangkan. Nah, jadi insan tadi disebut di situ kalau mau lagi la asmaul ilallah dalam ilmu hakikat ma'rifat. Kemudian lam awal itu dijadikan kepada kita menjadi napas kita. Lam awal itu menjadi napas dengan kita tuh. Hilangkan napas kita pulang. Jadi nang bersifat nama hidup siapa lagi? Nah, dalam pandangannya ya Allah la hayyun ilallah lagi. Nah, di situ tuh. Kemudian lam akhir dijadikan kepada kita yaitu darah insan. Nah, jadi darah insan deh. Lam akhir itu jadi darah insan enggak? Huruf hanya itu menjadi badan insan. Nah, jadi semua yang ada lawan kita tadi dari apa asma insannya.
sifat insannya. Nang dari insan tuh maksudnya ya di situ tuh deh asmanya. Apa? Awalnya. Nah, badan insan tuh ya kalau nama wujud ini kembali kepada nang ampun wujud juga atau disebut tauhidul zat. Jadi kalau ada juga kita nang adanya ampun uang semua. Nah, di situ tuh maka hukum Allah nang tahimpun nenginta menjadilah ia rahasia inasal kita. Nah, jadi sampai di sini aja kita tauhidul asmanya. Jadi kita nggak akan datang tetap aja tauhidul asma pulang. Jangan itu tuh bab nang kadue. Nah, itu ya Allah sampai di sini aja kita. Jadi kita baru wiritan. Nah, itu ya.